di episode 42 sebelumnya. Di atas Griffin, Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati langit yang jauh. Dia menoleh ke arah Wu Hao di sampingnya dan bertanya, "Kita sudah memasuki area wilayah sudut hitam, bukan?" Wu Hao mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan gulungan peta. Menurut informasi, beberapa faksi besar dari aliansi hitam sedang menuju ke tempat ini. Aku pikir saudara keduamu harus berada di sana. Menurut kecepatan kita harus tiba di sana besok pagi. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia perlahan menenangkan hatinya yang agak cemas. Namun kegelisahan di hatinya semakin kuat. Memutar kepalanya, dia berbicara pada Lin Yan, Wu Hao, dan lainnya. "Aku akan bergerak terlebih dahulu. Kalian semua harus cepat dan mengikuti." Tanpa menunggu jawaban, Xiaoyan langsung melesat menuju tempat yang ditunjuk oleh Wu Hao. Sementara itu, di sebuah tempat di wilayah sudut hitam, ada sebuah benteng, tempat di mana organisasi rahasia Xiaoli berada. Saat ini, tempat ini sudah dikelilingi oleh kelompok aliansi hitam yang dipimpin oleh Fan Lao serta 3 ahli doang. "Kamu harus menjadi pemimpin organisasi yang bahkan tidak memiliki nama, bukan?" Tawa dingin Fan Lao terdengar di udara di atas benteng. "Bunuh dia!" Fan Lao melambaikan tangannya. Segera 3 ahli doang di belakangnya bergegas turun melesat menuju Xiaoli dengan 3 serangan sekaligus. Menghadapi 3 serangan doang sekaligus, Xiaoli bahkan tidak mundur. Tombaknya bergetar sedikit dan cahaya warna perak melonjak, kemudian bertabrakan dengan 3 serangan doang. Bang, suara keras muncul di udara, gelombang energi yang kuat menyebar. Xiaoli dan 3 ahli doang terguncang dan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah mundur. Namun, jelas Xiaoli mengalami kerugian yang lebih besar. Ekspresi Fan Lao segera menjadi gelap saat dia menyaksikan Xiaoli berhasil menahan serangan dari 3 ahli doang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sebelum segera menghilang dan sudah muncul di depan Xiaoli. Di tanah, Xiaoli yang baru saja menstabilkan tubuhnya tidak punya waktu untuk menghela nafas. Dia hanya bisa menyilangkan kedua tangannya untuk memblokir telapak tangan Fan Lao. Bang, Xiaoli mungkin kuat, tapi masih ada celah jika dibandingkan dengan ahli doang seperti Fan Lao. Dia segera mengeluarkan seteguk darah segar. Sementara kakinya diseret ke tanah, akhirnya bertabrakan dengan batu besar. Fan Lao masih belum berhenti mengepalkan tinjunya, tombak darahnya segera muncul, kemudian melesat menuju Xiaoli. "Adik, aku memang tidak berguna." Kepahitan perlahan muncul di sudut mulut Xiaoli saat dia melihat tombak darah yang dengan cepat diperbesar di matanya. Namun tepat ketika tombak darah akan menyentuhnya, suara gemuruh petir tiba-tiba bergema di langit. Segera, dinding api hijau gelap tiba-tiba muncul di depan Xiaoli. Tombak darah tampak seperti hujan salju yang mendidih dan cepat meleleh. "Siapa itu?" "Aliansi hitam kami sedang melakukan misi. Tolong jangan ikut campur urusan orang lain." Ekspresi Fan Lao gelap ketika dia melihat nyala api hijau gelap yang tiba-tiba muncul. "Pemimpin sekte Fan Lao, aku belum melihatmu selama 2 tahun, namun kamu benar-benar menjadi lebih mengesankan. Saat itu, kamu beruntung lolos. Aku ingin tahu apakah kamu akan tetap seberuntung hari ini." Tawa samar perlahan terdengar di langit. Segera sosok Xiaoyan muncul dan langsung turun di mana Xiaoli berada. "Xiaoyan, kamu belum mati? Bagaimana mungkin?" Fan Lao mengalihkan tatapannya saat Xiaoyan muncul. Ada ketakutan samar muncul di dalam suaranya. "Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati?" Xiaoyan kemudian mengalihkan tatapannya pada Xiaoli yang wajahnya masih dipenuhi ketidakpercayaan. "Kakak kedua, serahkan mereka padaku." Xiaoli sejenak ragu melawan 3 doang dan 1 do huang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Melihat Xiaoli mengangguk, Xiaoyan kemudian melesat ke udara. Penguasa hitamnya menunjuk saat dia berbicara pada Fan Lao di kejauhan. "Pemimpin sekte Fan Lao, aku akan mengambil nyawamu hari ini." Wajah Fan Lao bergejolak saat menatap Xiaoyan dengan niat membunuh yang telah menyebar ke seluruh langit. Dia kemudian menoleh ke arah 3 doang di sampingnya. "2 dari kalian harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu. Ingat, kalian tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiaoyan hanya bisa menyerah. Orang yang tersisa harus menunda Xiaoyan bersamaku." Mendengar ini, ketiga ahli doang segera mengangguk. Fan Lao memiliki ketakutan ketika dikalahkan Xiaoyan saat itu. Oleh karena itu, dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya melawan Xiaoyan. Namun, sama seperti mereka bersiap untuk melakukan serangan, langit tiba-tiba bergetar. Energi 7 warna menyebar sebelum sosok Ratu Medusa muncul.
Kali ini siapa yang ada di sini untuk membantumu? Suara dingin Ratu Medusa perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga menyebabkan Van Lau dan lainnya segera terkejut. Sukacita liar segera mengisi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiaoyan. Teman ini, apakah targetmu Xiaoyan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Van Lau memberi Xiaoyan senyum sinis sebelum dia segera berbicara pada Ratu Medusa di langit. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik acuh tak acuh pada Van Lau. Ini juga menyebabkan ekspresi Van Lau menjadi jauh lebih buruk. Wajah Xiaoyan segera tenggelam, tatapannya seperti es, tatapan yang tidak membawa emosi sedikit pun. Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika kamu campur tangan hari ini, aku, Xiaoyan, akan memaksamu untuk mati di sini, bahkan jika aku mempertaruhkan hidupku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa datang dan mencoba. Alis Ratu Medusa perlahan merajut. Tidak ada yang berani mengancamnya selama hidupnya. Namun kata-kata Xiaoyan ini sekarang, kilau dingin segera melintas di matanya. Namun ketika niat membunuh meningkat di dalam hatinya, dia langsung terkejut. Sebuah emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan-lahan menekan niat membunuh itu, bahkan menghilang. Ini membuat Ratu Medusa menjadi frustasi. Xiaoyan, ingat, hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera sosoknya diam-diam menghilang. Xiaoyan juga terkejut sejenak ketika melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang dia perintahkan dan pergi. Namun saat ini, hal yang harus dia lakukan adalah membunuh Van Lau. Penguasa hitamnya ditancapkan ke tanah. Api hijau gelap segera muncul di tangan kanannya. Tangan kirinya menutupi. Ketika dia menarik kedua tangannya lagi, api hijau gelap tiba-tiba menjadi dua kelompok api. Satu warna hijau sementara lainnya tak terlihat. Fallen Heart Flame? Kamu benar-benar telah menyempurnakannya? Van Lau sangat terkejut ketika menatap api tak terlihat di tangan kiri Xiaoyan. Serang, bunuh dia! Segera tiga dewang di samping Van Lau langsung bergerak. Mereka berempat membentuk pengepungan dari 4 arah, menembak eksplosif menuju Xiaoyan di tengah. Namun sebelum mereka mencapai Xiaoyan, tubuh mereka tiba-tiba berhenti dan menegang. Api tak terlihat di tangan kiri Xiaoyan tiba-tiba memancarkan gelombang dan api hati segera menembak dan memasuki jantung mereka berempat. Diserang oleh api hati yang hanya bisa mereka lakukan menyalurkan doji di tubuh mereka untuk menekan suhu panas yang menyengat. Tubuh Xiaoyan kemudian berkedip. Dengan penguasa hitam besar di tangannya, dia sudah muncul di atas salah satu dowang. Penguasa hitam besar menghantam tepat di atas kepala salah satu dowang. Menghadapi serangan ganas Xiaoyan, selain dipaksa menanggung pembakaran api hati, kedua kaki ahli dowang ini menjadi lemah dan dengan keras membungkuk menyentuh tanah. Serangan Xiaoyan belum berhenti, tinjunya mengepal dan mengayunkan ke dada lawan. Sebuah kekuatan ledakan tiba-tiba meletus, memukul ahli dowang ini sampai terbang puluhan meter sebelum dia perlahan-lahan berhenti. Sementara Xiaoyan berurusan dengan salah satu ahli dowang, Van Lau dan dua lainnya akhirnya berhasil menekan api hati di tubuh mereka. Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap orang itu. Aku akan menunda Xiaoyan, cepat! Van Lau berteriak tegas. Segera dua dowang melesat bergerak untuk menangkap Xiaoli di bawah. Suara angin sekali lagi terdengar. Xiaoyan sudah muncul di depan Van Lau. Api hijaunya menekan doji warna merah Van Lau dan api hati sekali lagi membakar tubuhnya. Pada saat yang sama, tinjunya mengepal. Tinju Oktan. Van Lau hanya punya waktu untuk membentuk lapisan darah melingkar pada permukaan tubuhnya. Namun itu masih membuatnya menembak mundur. Setelah itu seteguk darah segar tanpa sadar diludahkan dari mulutnya. Xiaoyan tidak mengejar Van Lau setelah mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoli, di mana dua dowang sudah berjarak 7 meter darinya. Namun saat dia baru saja mulai bergerak, Van Lau sudah muncul di depannya seperti kilat. Sementara dua dowang di bawah sudah mendekati Xiaoli, doji yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka. Kelihatannya kedua orang ini jelas akan memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiaoli. Namun suara angin tajam tiba-tiba terdengar di langit. Segera dua sosok manusia sudah muncul di antara dua ahli dowang dan Xiaoli seperti meteor. Mereka adalah Jian dan Lin Yan. Xiaoyan, kamu hanya perlu menyelesaikan orang tua itu. Tinggalkan dua orang ini untukku dan Jian.
Perubahan mendadak yang tak terduga juga menyebabkan Xiaoyan terkejut, namun dia langsung fokus pada Fan Lao di depannya. Anjing tua Fan Lao, kamu beruntung melarikan diri 2 tahun yang lalu. Apakah kamu punya keberuntungan hari ini? Xiaoyan, dendam di antara kita semua dimulai karenamu. Jika kamu tidak membunuh anakku, aku tidak akan menaruh dendam padamu. Apa yang aneh tentang anakmu yang dibunuh oleh seseorang saat dia berada di wilayah sudut hitam? Penguasa hitam Xiaoyan menunjuk saat dia menambahkan, hari ini kamu harus mati. Bajingan yang sombong, aku, Fan Lao, tidak takut padamu. Segera doci warna darah melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk lautan darah besar, dan tubuhnya benar-benar bersembunyi di dalamnya. Sudah 2 tahun penuh, namun kamu masih menggunakan taktik lama. Segera, api hijau dan api tak terlihat di tangan Xiaoyan dengan cepat bergabung, berubah menjadi gumpalan api warna hijau gelap. Dengan jentikan jarinya, api warna hijau gelap segera menyapu ke segala arah seperti badai. Itu membuat lautan darah Fan Lao yang menyebar mulai bergejolak dan perlahan menjadi tipis. Sementara Fan Lao yang berada di dalamnya akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan terowongan rendah, tombak darahnya segera menembak eksplosif ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan jarinya, seuntai api warna hijau gelap menembak keluar dari jarinya, akhirnya bertabrakan dengan tombak darah Fan Lao dan menghancurkannya. Kemudian tubuhnya menembak ke lautan darah yang semakin tipis dan berputar-putar di dalamnya. Sesaat kemudian, lautan darah benar-benar menghilang dan 2 sosok manusia di dalamnya perlahan-lahan muncul. Xiaoyan masih baik-baik saja, sementara Fan Lao pakaiannya sudah hancur, telapak tangannya berulang kali meneteskan darah. Xiaoyan, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan setelah menyinggung aliansi hitam kami. Dada Fan Lao naik dan turun saat dia berbicara dengan suara serak, mencoba untuk melakukan perjuangan terakhirnya. Kamu tidak perlu khawatir, dalam waktu 2 hari, aku secara alami akan pergi ke aliansi hitam untuk membunuh Han Feng. Namun kali ini, pemimpin sekte Fan Lao mungkin harus mati sebelum Han Feng. Xiaoyan, aku akui bahwa aku sekarang tidak cocok untukmu, namun membunuhku tidak akan semudah itu. Segera segel di tangan Fan Lao terbentuk, seteguk darah segar meludah dari mulutnya. Ketika darah segar tersebar, tubuhnya juga menghilang dan dia sudah muncul 100 meter dari benteng. Benar-benar masih menggunakan taktik lama. Xiaoyan menghela napas ketika melihat Fan Lao menghilang. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya, tubuhnya juga menghilang mengikuti udara yang bergetar. Bajingan kecil, tunggu aku mengumpulkan semua orang. Aku pasti akan merobekmu menjadi ribuan bagian. Suara Fan Lao baru saja terdengar, ketika tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pemimpin sekte Fan Lao, mungkin kamu tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Sudah berakhir. Api hijau di tangan Xiaoyan segera membentuk bola berputar-putar dengan cepat dengan kejam menabrak tubuh Fan Lao. Fan Lao tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan sekecil apapun. Ekspresinya seketika berubah pucat saat mulutnya penuh darah segar yang diiringi organ-organ dalamnya yang hancur pecah. Peng, api hijau gelap akhirnya melonjak saat badai meletus. Segera jeritan menyedihkan bergema di langit yang jauh. Sosok manusia di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan abu yang berserakan dengan angin. Xiaoyan menyaksikan abu yang tersebar dengan acuh tak acuh. Berikutnya adalah Han Feng. Kemudian api hijau Xiaoyan mengepak menuju benteng. Berdiri di udara, dia sejenak menyapu medan perang di dalam benteng. Lin Yan dan Jian tentu saja akan mampu mengalahkan lawan mereka. Tatapannya kemudian beralih ke pertempuran di luar benteng. Di sana, aliansi hitam tidak hanya memiliki keunggulan mutlak, namun masing-masing dari mereka cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan bawahan Xiaoli akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa saat kemudian, suaranya menggema di langit. Fan Lao sudah mati. Apakah kalian semua masih berani untuk tinggal di tempat ini? Teriakan tiba-tiba Xiaoyan segera menghentikan pertempuran sejenak. Jika kalian tidak ingin mati, kalian harus meninggalkan tempat ini. Pulang dan beritahu Han Feng bahwa aku, Xiaoyan, telah membunuh Fan Lao. Selanjutnya adalah gilirannya. Semuanya, jangan mendengarkan omong kosongnya. Xiaoyan telah mati ditelan oleh Volenhak Flame. Pemimpin aliansi akan memberikan hadiah yang banyak ketika kita kembali. Ada seruan keras terdengar ketika semua orang dari aliansi hitam ragu-ragu. Bunuh! Segera sekali lagi kerumunan manusia aliansi hitam menyerang. Kalian hanya mencari kematian sendiri. Xiaoyan akhirnya berhenti membuang-buang waktu. Api tak terlihat di tangannya memancarkan gelombang yang sulit ditemukan. Segera, kerumunan manusia yang datang secara eksplosif menyerbu dari segala arah.
Tubuh mereka tiba-tiba menegang, wajah mereka memerah, bahkan kepala mereka memancarkan kabut putih. Peng, suara ledakan terdengar, seluruh tubuh mereka langsung menjadi tumpukan abu. Suara ledakan lainnya terdengar, itu dari orang-orang sekte darah, dan tubuh mereka juga hanya meninggalkan abu. Melihat ini, hati semua orang mengalah dengan keras di bawah suara ledakan yang tampaknya mendesak kematian. Sesaat kemudian, setelah memancarkan teriakan gila, para ahli dari aliansi hitam berbalik dengan sedih dan melarikan diri ke hutan.